Al-Qaidatul Ula, kaidah pertama di dalam kitab Al-Qaidut Tasawuf karya Syekh Ahmad Jarub ini akan membicarakan sesuatu yang sifatnya prosedural, sesuatu yang sifatnya manhaji. Tentu saja terkait dengan persoalan tasawuf. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bilumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-kalamu fi syai' far'u tasawwuri mahiyatihi wa faidatihi wa madatihi bi syu'uri jihniyin muktasabin aw badihi liyurja'a ilaihi bi afradi ma waqa'a alaihi raddan wa qabulan wa ta'silan wa tafsilan falazima taqdimu dzalika 'alal khawdi fihi i'laman bihi wa tahdidan alaihi wa ima'an limadatihi fafham. Musannif mengatakan di sini al-kalamu fi syai' far'u tasawwuri mahiyatihi. Membicarakan sesuatu adalah turunan atau cabang dari hasil mentasawur esensinya. Nah, berbicara tentang sesuatu itu adalah hal yang berada di luar diri kita, mencakup sesuatu yang wajib atau imkan. Bahkan ada yang mengumumkan, mengatakan syai' itu bahkan mencakup sesuatu yang ada di dalam jihni, agar tercakup sesuatu yang mungkin yang belum ada. Nah, dan tasawuf ini termasuk syai' ya, sehingga berbicara tentang tasawuf tentu saja adalah cabang dari hasil mentasawur esensinya, mahiyahnya. Apa sih mahiyah itu? Mahiyah itu adalah sesuatu yang kita jadikan untuk menjawab mahwa. Nah, jawaban kita atas mahwa, esensi sesuatu sebagaimana adanya, maka itu disebut dengan mahiyah. Contoh seperti misalnya hayawanun natik, itu jawaban dari mahwal insan al hayawanun natik. Nah, hayawanun natik dia berarti apa yang kita pahami tentang insan. Nah, apa yang kita pahami tersebut disebut dengan mahiyah. Adapun sesuatu itu jika ditinjau fil kharij, eksistensinya di luar diri kita, itu disebut dengan hakikat. Sesuatu tersebut kalau misalnya kita membedakan dengan hal-hal yang berbeda dari yang lainnya, itu nanti disebut dengan huwiyah. Apabila sesuatu tersebut ditinjau daripada ia sebagai tempatnya arad, disebut dengan johar. Atau sesuatu tersebut ditinjau dari ia dengan ciri-ciri identiknya, disebut dengan jad. Dan sesuatu tersebut jika kita pahami dari kata, maka itu disebut dengan madlul. Nah, semuanya adalah misdak yang sama tetapi memiliki mafhum yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya mentasawur esensinya saja, tapi mentasawur wa faidatihi, faidahnya atau manfaatnya, kegunaannya. Ya, karena kita ketahui sesuatu yang kita pelajari tapi kita tidak tahu manfaatnya, ini abas gitu, bukan sesuatu yang dilakukan oleh yang berakal. Wa madatihi, dan hasil daripada cabang memahami apa elemen-elemennya atau unsur-unsur pembentuk substansi esensi tersebut. Nah, dengan cara apa tasawur di sini? Apakah tasawur sempurna ataukah tidak? Ya, mungkin ini berbeda-beda tentang tergantung objek yang kita sedang kaji. Nah, di dalam tasawuf ini musannif mengatakan dengan bisyu'uri dzihni muktasabin au badihin, yaitu dengan syu'ur, pengertian yang sifatnya diambil dari argumentasi atau secara aksiomatis yang mudah kita mengerti tanpa harus ada dalil ya. Intinya kita bisa mentasawur syai' di sini dengan syu'ur yang sifatnya nadhari ataupun badihi. Wa najari mata jali ta'amuli wa aksuhu huwa daruriyun jali. Nah, syu'ur dan tasawur apa bedanya? Kalau misalnya syu'ur itu dia memahami tapi tidak seutuh tasawur ya. Kalau tasawur, dikatakan tasawur itu dia mengerti cara totalitas sempurna. Sekali lagi, jadi kita bisa atau boleh membicarakan sesuatu ya apabila kita telah memahami mahiyahnya, faidahnya, madahnya dengan pengertian yang sifatnya baik berargumen atau tidak ya, langsung dimengerti.
Tujuannya supaya apa? Liurja'a ilaihi fi afrodima waqa alaihi roddan wa qabulan. Liurja'a agar dikembalikan kepadanya fi afrodima pada misdak-misdak atau anggota tertentu yang tercover padanya roddan wa qabulan, penolakan atau penerimaan, atau penolakan dan penerimaan. Nah, fungsi daripada mentasaur lebih dulu itu supaya kita bisa menjadikan parameter di mana kita menemukan individu-individu yang tercover di sebuah tasaur tersebut dengan apa penghukuman kita bisa menolak atau menerimanya. Sederhananya gini, apabila kita memahami insan itu hayawanun natik, maka ketika kita menemukan afrod, anggota kelasnya atau misdaknya seperti Zaid, Bakar, Umar, ya kita bisa menerima atau menghukumi dia sebagai manusia karena dia hayawanun natik. Tapi kalau kita menemukan bakor, kambing atau yang lainnya, ya kita menolaknya karena dia bukan hayawanun natik. Jadi bisa dipahami tasawur ini dia adalah apa? Dia itu pemodalan kita untuk bisa mentasdiki sesuatu. Karena gak mungkin ada tasdik kalau misalnya gak ada tasawur. Wa qaddimil awala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Selain itu juga apa? Wa ta'silan wa tafsilan. Nah, dengan kita mengerti mahiyanya, kita bisa apa? Taksil memurnikan persoalan, kita bisa memahami mana masalah asal, wa tafsilan, dan mendetailkan, merincikan, kita bisa mengerti masalah furu. Maka atas dasar pemahaman ini pala jima takdimu dzalika alal khawdi fihi i'laman bihi, maka niscayalah atau wajib untuk kita atau harus untuk kita mendahulukan hal tersebut, yakni mentasaur esensinya, faidahnya, juga madahnya alal khawdi fihi, sebelum kita itu terlalu mendalam berbicara tentang sesuatu tersebut. I'laman sebagai pemberitahuan tentang syai' tersebut, ya, dengan didefinisikan, ya, kita menghasilkan tasawur, kita mendapatkan informasi tentang hal tersebut baik untuk diri kita atau kita jelaskan kepada orang lain. Wa tahdidan alaihi, dan memberikan hasrat atau rangsangan untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya ini dengan cara menjelaskan kemanfaatannya, faidahnya, sehingga dia terdorong untuk mendalami apa yang akan digaji. Wa ima'an li madati, dan isyarah terhadap madatihi, terhadap elemen-elemen yang membentuk substansi dari sesuatu yang sedang kita akan pelajari. Nah, demikianlah kaidah pertama daripada kitab ini. Nah, kaidah ini sebetulnya berlaku juga untuk segala hal yang kita penasaran untuk mengkajinya atau hendak kita mendalaminya. Pahamilah hal ini. Wallahu a'lam bishawab.